Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat di tengah kondisi pandemi corona seperti ini yang sedang mewabah di banyak negara. Kayak ngomong, kalau Anda lihat materi yang ada di channel ini, kebanyakan materinya adalah materi kelas 11 dan kelas 12. Kenapa begitu? Ya karena sebenarnya saya di sekolah ngajar kelas 11 dan kelas 12. Jadi materi kelas 10-nya jarang saya buat. Dan karena materi kelas 11 dan kelas 12-nya sudah banyak, jadi tidak ada salahnya di minggu-minggu ini ketika sekolah lagi tutup dan saya kerja di rumah, saya kepikiran untuk membuat konten-konten materi yang kelas 10. Jadi mari kita mulai. Oke, yang akan kita bahas pada video ini tentunya juga sudah ada di judul, yaitu tentang angka penting. Jadi tujuan video ini tentunya ketika Anda selesai menonton video ini, minimalnya Anda sedikit paham mengenai angka penting dan aturan mengoperasikannya. Oke, begini. Fisika adalah ilmu yang tentunya tidak lepas dari observasi dan juga pengukuran. Nah, dalam hal pengukuran ini, siapapun itu orang yang mengukur tidak akan bisa mengukur secara tepat. Hal tersebut dikarenakan tentunya kemampuan si pengukurnya dan juga kualitas dari alat ukur. Juga ditentukan oleh berapa kali pengukuran itu dilakukan. Nah, yang disebut dengan angka penting adalah angka yang dihasilkan dari proses pengukuran tadi. Misalkan saya mengukur ini kepala charger ini. Saya menggunakan dua buah alat ukur, yaitu penggaris dan jangka sorong. Dengan penggaris saya menghasilkan pengukuran 3,9 cm. Nah, inilah yang disebut angka penting nih, 3,9 cm. 3 itu angka pastinya dan 9 itu adalah angka taksirannya. Kenapa 9 angka taksiran? Karena begini, ketika saya mengukur 3,9 cm, belum tentu pas di 3,9 cm. Bisa jadi kurang dari 3,9 cm atau lebih dari 3,9 cm. Nah, jadi 9 itu disebut angka taksiran. Kurang lebihnya itu ada yang berpedoman bahwa kurang lebihnya itu harus setengah dari skala terkecil alat ukur yang kita gunakan. Jadi kalau saya menggunakan penggaris ini, skala terkecil yang ada di penggaris itu kan 0,1 cm ya. Sehingga hasil pengukuran tadi bisa saya laporkan 3,9 plus minus setengah dari 0,1, yaitu 0,05 cm begitu. Nah, tapi di beberapa buku juga dikatakan bahwa plus minusnya itu tidak harus setengah dari skala terkecil yang ada di alat ukur itu, bisa juga skala terkecil tersebut. Jadi kalau di penggaris itu skala terkecilnya 0,1 cm, saya bisa melaporkan 3,9 cm itu adalah 3,9 plus minus 0,1 cm. Tidak ada aturan mana yang lebih benar, cuman kita selaku orang yang melakukan pengukuran lebih pede kemana begitu. Kalau kita percaya bahwa pengukuran kita akurat, tentunya kita akan menggunakan yang setengah dari skala terkecil, yaitu 0,05 itu. Tapi kalau kita menganggap bahwa ketelitian kita kurang, bisa menggunakan yang plus minus 0,1 cm itu. Oke, anggaplah saya mengambil ketelitian yang 0,1 cm. Artinya lebar dari kepala charger itu, ukuran sebenarnya bisa berkisar antara 3,8 sampai 4,0 cm. Sehingga 9 di sini disebut dengan angka taksiran. Oke, 3 angka pasti dan 9 angka taksiran. Dua-duanya angka penting. Jadi dengan menggunakan penggaris saya mendapatkan 2 angka penting. Yang kedua saya menggunakan jangka sorong. Dan dengan jangka sorong saya mendapatkan ukuran 3,945 cm. Nah, terlihat perbedaannya kan? Tadi dengan penggaris saya menghasilkan 2 angka penting. Kalau dengan jangka sorong ini ada 1, 2, 3, 4 angka penting. Kenapa begitu? Karena di jangka sorong itu tertera bahwa skala terkecil yang bisa dia ukur adalah 0,05 mm.
atau berarti kalau dibuat ke cm adalah 0,005 cm. Sehingga banyak sedikitnya angka penting yang muncul itu tentunya juga tadi bergantung pada ketelitian alat ukur yang kita gunakan gitu. Oke, sekarang bagaimana kalau saya ingin tahu luas permukaan dari sisi yang sebelah ini dari adaptor charger tersebut begitu. Nah, katakanlah saya mendapatkan lebar yang tadi 3,9 cm dan panjangnya saya mendapatkan 4,9 cm. Seperti kita tahu bahwa luas sebuah persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka ini dengan kalkulator akan menghasilkan 19,11 cm persegi. Di sini menghasilkan 4 buah angka gitu. Sedangkan tadi kita mengalihkan 2 angka penting dengan 2 angka penting. Perhatikan angka di belakang komanya itu lebih banyak dibandingkan angka penyusunnya tadi ya. Bukankah kita mengukur dengan penggaris yang menghasilkan satu angka di belakang koma? Nah, sehingga perkalian angka penting itu ada aturannya. Jadi jumlah angka penting pada hasil akhir harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi kalau tadi 3,9 itu 2 angka penting dan 4,9 itu 2 angka penting, maka hasilnya pun harus menghasilkan 2 angka penting juga. Sehingga ini dibulatkan menjadi 19 cm persegi. Gitu. Nah, contoh lain misalkan ada luas permukaan yang berbentuk persegi panjang, lebarnya 3,9 cm dan panjangnya 14,9 cm. Dari sini kita bisa melihat kayaknya ini diukur pakai penggaris juga ya. Maka kalau kita hitung dengan kalkulator itu akan menghasilkan 58,11 cm persegi. Tapi menurut aturan angka penting ini, perhatikan bahwa angka penting yang paling sedikit yaitu ini jumlahnya 2 angka penting. Ya, sedangkan yang ini 3 angka penting. Sehingga hasilnya harus ikut ke angka penting yang lebih sedikit yaitu 2 angka penting. Sehingga 58,11 cm-nya kita bulatkan menjadi 58 cm persegi. Gitu. Aturan yang kedua, untuk perkalian dan pembagian angka penting dengan angka eksak, hasil akhir mengikuti jumlah angka penting tersebut. Maksudnya begini, misalkan saya mengukur panjang sebuah benda menghasilkan pengukuran 14,9 cm. Bagaimana kalau angka ini dikalikan 100, di mana 100-nya itu adalah ya angka eksak saja gitu. Maka kalau dikalikan dengan kalkulator akan menghasilkan 14,9 dikali 100 yaitu 1490 cm. Nah, sedangkan pengukuran yang kita lakukan hanya menghasilkan 3 angka penting ya. Nah, maka yang ini kita harus buat menjadi 3 angka penting. Nah, ini harus kita buat ke bilangan notasi ilmiah, yaitu 1490 itu sama dengan 1,49 kali 10 pangkat 3 cm. Jadi mana 10 pangkat 3 cm itu adalah 1000. Ya ini hasilnya sama kan. Sehingga ini 3 angka penting dan hasilnya juga 3 angka penting. Angka penting atau significant figure atau angka yang berarti gitu ya, punya kesepakatan bagaimana harus ditulis. Pertama, bahwa semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, seperti tadi yang saya lakukan pengukuran, yang ini 3,945 cm. Nah, kalau angka yang bukan 0, semuanya adalah angka penting. Kenapa? Karena angka-angka tersebut pasti didapatkan dari hasil pengukuran. Jadi kalau misalkan ini tadi 4 angka penting ya. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana kalau angkanya adalah angka 0. Angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus, misalkan garis bawah. Misalkan sebuah benda masanya 1200 gram. Kita tidak tahu 20 yang ada di belakang angka 2 ini hasil pengukuran ataukah hanya konversi saja. Misalkan ini diukurnya di dalam kilogram, misalkan mendapatkan 1,2 kilogram, kita buat ke gram, ya sudah menjadi 1200 gram. Kalau tadi diukurnya dengan 1,2 kg, artinya 2 angka penting. Ketika diubah ke gram pun ya harus menjadi 2 angka penting ya. Sehingga 02 yang ini
bukan angka penting. Tapi kalau angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Misalkan seperti ini nih. Ini pengukuran menghasilkan 40.700 cm misalkan. Kita tahu bahwa 0 di antara 4 dan 7 itu adalah angka penting. Pasti itu dihasilkan dari pengukuran begitu. Sedangkan 20 yang belakang ini belum tentu dari hasil pengukuran. Jadi angka ini ada 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. Nah, begitupun dengan angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Seperti ini misalkan. Jarak dua buah benda 0,065 km. Ini seperti aturan tadi yang kedua, bisa saja bahwa 3 0 yang di depannya itu adalah 0 untuk menempatkan desimal saja. Ya, misal karena pengukurannya dalam meter dan harus dibuat ke kilometer, jadi 00 ini menjadi angka yang bukan didapatkan dari pengukuran. Sehingga ini angka yang ini adalah 2 angka penting. Terus kemudian angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, seperti ini. 5,600 cm, jadi 020 yang di belakangnya itu termasuk angka penting. Gitu. Jadi yang ini ada 4 angka penting. Gitu deh. Nah, oke, bagaimana kalau 2 angka penting kita jumlah atau kita kurangkan? Ya, maka aturannya adalah penulisan hasil operasi jumlah dan pengurangan hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Jadi misalkan nih, 12 cm ditambahkan dengan 2,85 cm. Nah, di 12 cm, angka 2-nya itu adalah angka taksiran. Nah, sedangkan di 2,85, 5-nya itu adalah angka taksiran. Jadi kalau kita jumlah-jumlahkan, ini menjadi 14,85 cm. Di sini kita lihat bahwa 4 dan 5 itu adalah angka taksiran. Ya. Nah, sedangkan hanya harus boleh memiliki 1 angka taksiran. Sehingga angka taksiran yang paling kiri lah yang diambil, yaitu ini menjadi 15 cm. Gitu. Itu kira-kira sekilas mengenai signifikan figure atau angka yang berarti, angka yang didapatkan dari pengukuran atau lebih dikenal dengan angka penting. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.